Mari kita satu di dalam doa. Engkaulah Tuhan Allah kami yang hidup, dan kepadamu-lah kami naikkan syukur oleh karena kasih-Mu yang telah menebus kami, tetapi juga menempatkan kami di ladang yang Tuhan izinkan untuk kami kerjakan, supaya melaluinya nama Tuhan dimuliakan. Ya Tuhan, malam hari ini kami bersekutu bersama untuk boleh saling berbagi hati dan berbagi kasih bagi kemuliaan nama-Mu. Berkenanlah memberkati kami ya Tuhan, sehingga makin hari kami makin berjalan, makin kuat dan memuliakan nama-Mu, dan buah-buah kekekalan boleh kami wariskan bagi anak cucu kami di kemudian hari. Inilah doa kami yang kami mohonkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, shalom semua. Shalom. Ya, puji Tuhan malam hari ini boleh ketemu ya. Saya sangat surprise ya dengan apa yang terjadi pada beberapa bulan yang lalu. Ya, sedikit saya sampaikan hari itu. Sebenarnya mengapa saya tertarik datang ke Sipiro itu sebenarnya karena melihat Ito Sonti sebenarnya. Ya. Ada yang saya lihat dalam perjalanan kehidupan dia, yang bagi saya sesuatu yang menarik, dan itu yang saya sampaikan kepada teman-teman. Saya ingin mengalami Tuhan dari hal yang dia kerjakan di Tapanuli Selatan. Itu sebenarnya yang paling pokok. Ya, mungkin karena kedekatan sesama satu kelas, ya kami satu kelas. Saya tidak bisa katakan alumni lagi. Sesama satu kelas, dan yang memang mulai dari tingkat 1 sampai sekarang kami selalu ada komunikasi, dan melihat yang dikerjakan itu bagi saya sebagai satu kesempatan bagi saya untuk mengalami Tuhan. Nah, itu bagi saya yang paling menarik, dan juga malam hari ini bersyukur boleh kita bertemu, walaupun ya ini ada yang baru kali ini bertemu, sebagian ada yang bertemu hari itu, sebagian bertemu yang lain. Dan juga terima kasih untuk tema yang diberikan malam hari ini. Malam hari ini menyenangkan hati Tuhan. Ya, saya membaca Alkitab, ya membaca Alkitab dengan teliti. Di mana ya kira-kira atau apa yang menjadi penekanan utama tentang menyenangkan hati Tuhan? Ya. Kemarin habis saya menuliskan apa yang sudah saya bagikan, saya tanya kepada istri, saya bilang, ini saya dikasih tema menyenangkan hati Tuhan, temanya itu ini, dan teksnya itu adalah dari kisah itu tentang orang yang disuruh oleh Tuhan Yesus untuk mengambil keledai muda, gitu ya. Saya tanya kira-kira apa yang dimaksudkan di situ. Jadi saya bilang begini, ya mungkin kan Tuhan senangkan karena diminta keledainya dikasihkan gitu ya. Kira-kira begitu. Dan saya hanya sedikit bertanya sebelum saya lanjut, kira-kira yang saya bagi tadi ada berapa orang yang sudah membaca? Saya baca. Amang Seragi, Amang Ito Linda, kemudian Irang yang di Samarinda, ya. Yang lain belum ya? Ya. Saya tidak mau. Sebahagian Pak Iras. Huh? Saya sebahagian belum selesai. Oke. Ya, saya meninggalkan itu sebagai satu kebiasaan saya sampai sekarang. Kalau saya berkhotbah, semua khotbah saya tulis sebagai satu bentuk pertanggungjawaban saya terhadap diri saya dan juga terhadap Tuhan. Karena kalau saya tulis, saya periksa lagi salah, bisa saya koreksi, kan begitu kan? Ya. Tapi saya tidak mau mengulangi apa yang saya tulis itu, karena malam hari ini kita ingin berbagilah di sini kira-kira bagaimana menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Nah, saya baca di dalam kitab Maliaki, apa yang membuat hati Tuhan senang itu dalam Maliaki 3 ayat 3 dan 4 adalah ketika di situ dikatakan pelayan-pelayan Tuhan itu suku Lewi dikatakan di situ, mereka itu dimurnikan dan ditahirkan dulu, lalu mereka melayani Tuhan. Ya, jadi sangat menarik.
Ya. Apa yang menyenangkan hati Tuhan adalah bagaimana para pelayan Tuhan itu dulu dimurnikan oleh Tuhan dan ditahirkan oleh Tuhan, lalu dia melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang lain. Karena kalau kita melihat, ya apa sih yang mau kita persembahkan, lalu Tuhan senang dengan puji-pujian kita, boleh. Tuhan senang mendengarkan kita menyanyi dengan suara yang merdu, boleh. Tapi di mana-mana pun banyak orang yang bersuara merdu. Tapi seperti di dalam bagian itu, di dalam Maliaki 3 itu, dan itu kan Tuhan minta orang yang mau melayani Tuhan, ya memang hatinya itu betul-betul murni. Hatinya itu telah dibersihkan, sehingga apapun yang dikerjakan itu pasti menyukakan hati Tuhan. Ya. Nah, kalau belum ada, katakanlah bahasa kita di sini, Tuhan belum berurusan dengan diri kita dengan baik, maka itu sering saya bilang, seringkali apa yang kita lakukan itu seperti satu kegiatan saja. Di gereja pun mulai dari ibadah awal sampai akhir bisa saja itu kegiatan, dan kadang berkhotbah pun barangkali itu bisa menjadi kegiatan. Maka kita melihat di dalam fakta yang sekarang ini, mengapa terlalu banyak persoalan-persoalan adalah pasti sumbernya itu dari hamba-hamba Tuhan yang memang belum sungguh-sungguh mentahirkan diri, menyucikan dirinya untuk melayani Tuhan. Itu di dalam kitab Maliaki. Tapi saya ingin kita melihat dalam bagian ini karena saya diberikan teks untuk kita mungkin boleh lebih nanti berbagi. Dalam catatan saya itu, saya memang judulnya itu adalah perjalanan Yesus dari Yeriko ke Yerusalem. Memang itu perjalanan yang memang betul terjadi. Dan itu jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh, ya. Tidak sampai dari Balikpapan Samarinda itu perjalanannya gitu kan. Ya. Tapi dalam perjalanan itu termasuk salah satu teks yang diminta itu di dalam ayat 35 itu 33-35 ada hal yang saya lihat, apa yang bisa kita taruh kepada diri kita, bagaimana hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, yang pertama adalah marilah kita berpikir dengan cara Tuhan berpikir. Ya, itu memang lalu diungkapkan itu kan, bahwa hendaklah kamu sehati sepikir. Tapi dalam konteks ini, Yeriko itu adalah sebenarnya kota yang sudah terhukum. Ya. Yeriko itu adalah kota yang bukan hanya terhukum, sudah dikutuk oleh Tuhan. Tetapi yang menarik, di kota itu ada seorang yang menarik hati Tuhan. Ya. Seorang yang menarik hati Tuhan. Dan kalau kita baca di dalam Alkitab, Zakeus dan Tuhan Yesus hanya satu kali ketemu. Ya, hanya satu kali ketemu. Tetapi pertemuan yang satu kali itu meninggalkan satu kebenaran yang sampai sekarang kita suka mempelajarinya. Ya, saya ulangi, Yeriko itu kota yang terhukum, kota yang terkutuk. Tapi di kota itu ada seseorang yang hanya satu kali bertemu Yesus, dan mungkin ya kayaknya nggak sampai sehari semalam itu kalau baca Alkitab itu ya. Mereka bertemu, dan dalam pertemuan itu meninggalkan kebenaran yang sampai sekarang kita nikmati. Nah, kalau misalnya bagi saya, bahasa sederhananya bagi kita, ya kalau kita selaku orang percaya sudah mengatakan, mengaku Yesus percaya, kalau boleh kita ambil titipan itu, ya enggak usah lah, bolak-balik Tuhan menasihati kita, kan kira-kira begitu kan. Ya. Sekali bertemu, tapi ada kebenaran yang kita tinggalkan. Kan kira-kira begitu kan? Ya. Ada banyak orang berulang-ulang ketemu, berulang-ulang dinasihati, tidak berubah-berubah gitu kan? Ya. Berulang-ulang dikotbahin, tapi tetap seperti itu. Ya, tetap seperti itu.
Tapi ini pertemuan yang satu kali itu meninggalkan satu kebenaran yang luar biasa, yaitu bahwa orang tidak menduga di kota yang terhukum ada orang-orang yang berpikiran dan berlaku seperti Abraham. Maka dengan tegas Tuhan Yesus berkata, keselamatan telah terjadi pada rumah ini karena mereka ini adalah keturunan Abraham. Ya, keturunan Abraham. Saya sedikit mengulas di dalam tulisan itu yang mungkin nanti dibaca. Kapan perubahan hati Zakheus? Dia hanya sebenarnya lebih banyak mendengar kisah tentang Yesus, mendengar kisah tentang Yesus, tapi apa yang dia dengar itu merubah hatinya. Dan ini menjadi dorongan bagi kita untuk intinya kita kan menyuarakan kasih Tuhan, kan gitu kan? Ya, menyuarakan kasih Tuhan bahwa orang akan berubah. Jadi seperti saya katakan tadi, kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa dia mengerjakan pekerjaan itu karena dia tahu apa yang dia lakukan itu akan meninggalkan perkara yang bersifat abadi. Maka kita pun ya seperti ini peduli Panapasugit ini, kalau ini kita tidak yakin bahwa apa yang kita lakukan di sana tidak akan meninggalkan perkara yang abadi, maka ya 1 tahun, 4 tahun berikut bisa akan hilang. Sehingga pertemuan kita ini dan pengalaman kita ini hanya satu kenangan. Ya, hanya satu kenangan, tetapi bukan satu menara. Bukan satu menara. Nah, buat saya, supaya hati Tuhan juga senang dengan kita, ya mari kita sepakatlah kita peduli dengan Panapasugit karena kita ingin meninggalkan jejak menara ada orang-orang yang Tuhan sendiri mengikrarkan orang itu di depan banyak orang. Itu yang pertama. Dan yang kedua kita belajar bahwa selalu saja ada orang-orang yang tak terduga dan kejadian-kejadian tak terduga dalam hidup kita. Ya, sulit kita untuk membayangkan bagaimana Tuhan Yesus ketika dia berbicara kepada murid-muridnya, pergi ke kota sana. Ya, pergi ke kota sana. Ambil keledai muda di sana. Dan kalau ditanya yang punya itu, kenapa kau ambil? Bilang aja Tuhan membutuhkannya. Ya. Sederhana sekali Tuhan berbicara dan memberitahukan kepada murid itu. Dan sesungguhnya murid-murid itu pun tidak tahu siapa yang punya keledai itu. Sekiranya mereka tahu, pasti Tuhan Yesus bilang, kamu pergi ke rumahnya si Anula. Kalau misalnya di sini, karena udah lama saya tidak ketemu dengan Pak Sinambela gitu kan. Kamu pergi ke Samarinda, pergi ke rumah Pak Sinambela. Tujuannya jelas, murid-murid itu jelas pasti tahu. Tetapi Tuhan membicarakannya, pergi ke sana, lihat ada keledai. Yang pertama mereka perhatikan bukan orangnya, tapi keledainya. Ya. Keledainya yang duluan diperhatikan. Dan ketika dilihat keledai, itu keledai muda, diambil. Orang bertanya, kenapa? Baru membutuhkannya. Nah ini juga menjadi bagian bagi kita, untuk kita, seperti saya katakan tadi, bolehlah kita mau berkata begini kan, menyenangkan hati Tuhan adalah karena kita tahu cara berpikir Tuhan, kan kira begitu kan? Bukan ya kalau Pak Ridwan kan hari itu dalam khotbah Isana itu, taat, ini dengan firman Tuhan, taat, itu menyenangkan hati Tuhan. Kan begitu kan? Tapi boleh kita juga menyenangkan hati Tuhan karena kita mengerti hati dan pikiran Tuhan itu dengan apa? Selalu saja ada orang-orang yang tak terduga yang akan Tuhan utus dan yang akan Tuhan kirim ketika kita melakukan pekerjaan. Nah, selalu akan saja ada. Ya. Ini tanggal 8-9 Agustus bulan yang lalu, ini kami ada pesta di kampung kami di Muara. Ada Namboru tadi bertanya di sini, adakah Tambunan di Muara? Katanya, ya saya Tambunan. Jadi kami sudah generasi yang ketiga, sudah 13 generasi di Muara. Jadi pesta lah namanya pesta tambak gitu kan. 1 bulan sebelum hari H, dana yang dibutuhkan masih kurang 100 juta. Ya,
100 juta. Saya di sana lalu saya tanya ke panitia, gimana cara kita? Oh begini, masih dana, masih kurang 100 juta. Oh ya sudah, tetap aja kerja. Kita semua kita kerjakan. 2 minggu lagi, masih kurang 75 juta. Minggu lagi mau kerja. Panitia udah bilang mana yang bisa dipotong, mana yang bisa dipotong. Sudah memikirkan ini. Yang tidak bisa dipotong adalah konsumsi, kan itu kan? Ya, ke pihak tulang sama hula-hula juga kadang kalau sudah mau dipotong, saya bilang jangan. Itu, karena tidak mungkin. Oh, sudah mulai saya lihat bendahara mukanya sudah agak asing gitu kan. Dia bilang, ayo kita terus kerja. Dan sampai pada hari pelaksanaan, ya kita masih minus, tapi minusnya tidak banyak lagi. Sudah kurang-kurang 7 juta, jadi sudah ada rasa aman. Nah, tetapi yang terjadi setelah pesta selesai, malah kita plus. Ya. Pesta itu plus dan semua berjalan baik. Karena selalu saja ada hal-hal yang tidak terduga. Dan itu salah satu kebahagiaan bagi kita di dalam hidup itu, ketika di pikiran kita, di hati kita adalah, kalau namanya pekerjaan Tuhan, maka kita taruh di dalam diri kita, akan selalu saja ada orang-orang yang tidak terduga yang akan Tuhan utus. Akan selalu saja ada keadaan-keadaan yang kita tidak duga yang akan Tuhan utus. Dan jika berpikir seperti itu ada di dalam hati kita, maka Tuhan juga bahagialah melihat kita, begitu kan? Ya, saya melihat Ito Sonti selama acara sampai pulang nggak pernah tidak senyum, begitu kan? Ya, kan selalu senyum. Ya, tapi dialah yang tahu pergumulannya bagaimana kan memulangkan anak-anak mahasiswa ketika malam-malam juga disuruh harus pulang ke Setimpuan, pulang malam kan begitu kan? Ya, ketika kita lagi kerja, ini kalian makan kan begitu kan? Ya, saya memperhatikan wajahnya dia gitu kan. Tapi ada juga yang hitung-hitung, ya. Baru pulang nanti kira-kira sampai enggak pulang kampung kan begitu kan? Tapi hari itu juga Mang Saragi juga cerita, ketika butuh sesuatu, selalu saja ada orang-orang yang tidak kita duga. Dan mari pikiran seperti itu juga selalu ada di dalam hati kita. Ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita yakinlah bahwa akan ada orang-orang yang tidak terduga dan cara-cara yang tidak terduga yang akan Tuhan berikan bagi kita. Dan itu akan membuat kita bahagia dan mau mengerjakan pekerjaan apapun. Ya, kalau Tuhan memang Tuhan perintahkan, ya. Karena itu yang selalu dibilang, kita membaca di dalam Alkitab, memang Tuhan menginginkan perencanaan, itu bagus. Tetapi Tuhan tidak pernah mati dengan matematika, gitu kan? Ya, tidak ada. Perencanaan itu bagus. Tetapi di dalam Alkitab selalu dikatakan tidak ada matematika. Ya, makanya itu dibicarakan 5 ikan, 5 ikan atau 5 roti? 5 roti. Ya. Ikan dengan roti yang sedikit itu dibagi berapapun tidak akan pernah sisa 12. Itu matematika yang tidak akan pernah ada. Ya. Merencanakan iya. Yesus selalu punya perencanaan perjalanan. Makanya seperti saya bilang itu, dari tempat itu ketika dia meninggalkan kota yang terhukum itu, lalu kemudian dia berjalan menuju kota Betania. Ya. Ketika mereka belum mengerti apa yang diajarkan itu, Tuhan mendidik mereka. Jadi ya yang kedua, seperti saya katakan tadi, mari kita menaruh cara berpikir Tuhan juga di dalam pikiran kita. Supaya kita ini tidak lelah. Apalagi kalau saya melihat ini Amang Saragi yang tetap segar gitu kan. Ya, saya lihat juga Inang Kastiana di sini yang tetap luar biasa di usia 80 begitu kan. Ya. Dan saya ketemu teman-teman yang lain juga, Pak Seriman Syaan. Jangan kita menjadi tua dan cepat tua, apalagi Pak Rajo Wisi Tempul ini, kan kita menjadi cepat tua karena kita lelah dengan pikiran kita. Jangan. Kita ingin menjalani kehidupan itu dengan bahagia, gitu kan. Saya selalu bilang sama Ito Sonti, dia jauh lebih muda sekarang daripada waktu tingkat 1 tahun 83, begitu kan. Iya. Karena dulu dia sakit gitu. Nah seperti itu.
Ya, sebentar batuk. Tapi sekarang sehat bukan main, begitu kan? Ya, kita berpikir dalam cara Tuhan supaya kita tidak makin cepat tua. Ya, kata orang juga sih, saya tidak tua-tua, katanya begitu kan? Begitu dulu tingkat 1 sampai sekarang juga begitu katanya gitu kan? Ya, cara berpikir kita. Dan yang ketiga dalam apa yang saya tulis di situ, ketika Tuhan berbicara tentang talenta atau raja yang memberikan mina itu, dalam pikiran kita yang harus kita taruh supaya Tuhan juga bahagia adalah kerjakanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Ada 10 hamba itu, masing-masing itu dikasih 1 mina gitu. Yang satu mengerjakannya dapat 10, yang kedua dapat 5, yang ketiga tidak mengerjakan apa-apa. Nggak tahu yang 7 lagi nggak tahu apa, tidak disebutkan. Tapi ada saya catatan di situ saya buat, tidak ada satu pun pernyataan di dalam kisah itu baik sekali yang kau lakukan hambaku, tidak ada. Tetapi yang ditegaskan oleh Tuhan adalah mereka yang bekerja, maka mereka akan makin diperdayakan oleh Tuhan. Ya, mereka yang bekerja semakin diperdayakan oleh Tuhan, gitu. Dan itu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Ya, saya selalu bertemu banyak dengan orang sudah pensiun. Aduh, kalau sudah pensiun, aduh minta maaf, kamu sudah pensiun, gitu. Apalagi kalau sudah dimintain dana, kalau pensiun, aduh minta maaf, kamu sudah pensiun, gitu. Memang, ya betul juga sih ya. Tapi kalau kita mau melihat adalah hidup kita ini adalah hidup yang semakin diberdayakan oleh Tuhan. Ya, orang bekerja dapat 10, ambil dari sana. Kita harus yakin bahwa makin tua kan seperti nyanyian kita kan, masa kita selalu senang seperti Raja Wali kan begitu kan, makin tua. Tapi faktanya kita tidak banyak diberdayakan oleh Tuhan. Maka salut, lihat ini Pak Rajumi yang sudah berusia, kemudian Namboru Siliste lagi, itu yang di dalam perjalanan itu, makin tua kita itu, kita berpikir dalam pikiran Tuhan, Tuhan ingin memperdayakan kita lebih lagi, kan kira-kira begitu kan? Amin semua ini? Amin. Amin gitu kan? Kenapa? Hamba itu bekerja di hadapan 10. Lalu Tuhan bilang tambahkan lagi dia bekerja. Nanti kerja lagi di hadapan 10, Tuhan tambahkan dia. Maka sampai pada akhir hidupnya Tuhan menambahkan kepadanya kepercayaan, bukan mengurangi. Kan tidak bilang, nggak matu orang pola doh, kan gitu. Tidak ada apa yang disampaikan oleh Tuhan karena ini hamba ini sudah tua enggak. Semakin tua atau semakin dia mengerjakan pekerjaan itu, maka Tuhan makin memperdayakan dia semakin lebih baik lagi. Dan itu harapan kita. Mungkin orang kan kagum, ya gimana ya Pak Simorangkir ini sudah berumur, apalagi dengan Inang begitu kan. Tapi kalau memang Tuhan tambahkan lagi karunia-karunia, makin ditambahkan, ya kan itu kepercayaan, dan itulah sifatnya Tuhan. Dan itulah yang juga membuat senang Tuhan kan melihat kita kan, bukan hanya sampai putih rambut kita dikendam oleh Tuhan, tetapi semakin putih rambut kita, semakin dilipat gandakan oleh Tuhan pekerjaan besarnya bagi kita. Kira-kira begitu Inang Kota Barat ini yang di Samarinda. Amin kan begitu kan? Nah itu di dalam perjalanan itu ketika Tuhan Yesus di Betania itu, dia ingin bahwa kita itu jangan memandang kepada kekuatan kita, tapi mari kita memandang kepada kepercayaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Maka Tuhan tentu senang. Semakin kita tua, semakin kita bahagia. Ya. Dan selanjutnya di dalam perjalanan itu, ya saya sekilas melihat begini ya. Saya memang 2 kali melintasi dari Bukit Zaitun ini turun, kemudian naik lagi ke arah tembok ratapan itu. Bapak Ibu, itu jalan itu agak menurun. Dan bagi saya sulit untuk membayangkan bagaimana Yesus menaiki keledai muda. Waktu kecil kami punya pedati, karena kami punya gilingan padi. Dan waktu sekolah juga pernah itu, kalau bahasa di kita kan orang Batak kan maningkala kan, nggak tahu siapa yang masih pernah maningkala di sini ya, membajak sawah. Pernah.
hewan yang belum pernah dipakai membajak, kalau tiba-tiba disuruh membajak setengah hari untuk menjinakkan, dan belum tentu baik. Sama dengan keledai. Keledai itu sebenarnya tidak layak untuk dinaikin. Karena masih muda, belum pernah dinaikin, dan jalannya turun. Tapi di sini yang kita mau melihat tentang bagaimana kita belajar tentang hati Tuhan. Mengapa Yesus mau menaiki keledai dalam jalan turun, dan keledai itu belum pernah dinaikin orang. Dan bahkan kalau kita mencatat di situ, banyak orang yang berteriak-teriak. Sebenarnya secara alam itu risiko. Menaiki keledai muda yang belum pernah dinaikin dan disorak-soraki banyak orang. Ya, kalau mungkin nanti cobalah satu saat Bapak Ibu narik kerbau yang belum pernah dijinakkan, lalu dinaikin, atau orang ribut di situ. Ya, seperti yang kita lihat lah ketika ada pesta kurban-kurban ini kan, ada orang yang sampai ditabrak begitu kan, diseruduk gitu kan. Nah, ada nyanyian, tapi nyanyian tentang Tuhan Hosana bagi anak Daud itu adalah sebenarnya nyanyian dikala Tuhan sedang diperhadapkan dengan kesulitan. Harus jalan turun, harus kelemahan. Dan yang ingin saya sampaikan di sini di dalam bagian ini, kita perlu menyadari bahwa seperti Tuhan, mengapa Yesus harus menaiki keledai itu? Karena memang dia harus kerjakan. Dia harus lakukan hal yang sulit itu. Dia harus lakukan hal yang tidak normal itu supaya maksud Tuhan digenapi. Ada mungkin bahasa sederhananya, kadang di dalam hidup ini pun ada hal-hal yang tidak normal yang kita hadapi, yang tidak masuk akal, ya. Apalagi kalau kita kayak kelompok seperti ini, kalau suatu saat jalan bersama, ada saja orang yang bising bikin telinga kita sakit. Terlalu banyak cerita, terlalu banyak terlalu banyak, ya kalau bahasa saya itu kadang terlalu banyak teori gitu kan. Ya, kita ngumpul, dia terlalu banyak teori, prakteknya nggak ada. Kadang-kadang sakit kepala juga. Tetapi itulah perjalanan dalam pelayanan. Akan selalu ada tantangan-tantangan. Dan kadang-kala seperti nyanyian yang disampaikan oleh mereka itu, mereka menyanyi tapi mereka tidak mengerti hati Yesus sedang miris. Karena ketika kita membaca, dia naik ke situ, dia lihat Yerusalem. Orang di sekitarnya, Hosana bagi anak Daud gitu kan. Tapi di dalam hati Yesus sendiri, hai Yerusalem, engkau seperti ini. Jadi dia mengerjakan itu dengan segala risiko dan kadangkala hati tidak. Nah, mari kita juga ini di dalam hidup ini kan, dalam kebersamaan ini supaya kita juga berjalan panjang. Anda yakin bahwa selama tim berjalan semua suasana hatinya sama, bahagia kan? Oh, ada juga kan yang jengkel kan, tidak menarik hati. Sekarang kalau gitu, mungkin kita pikir semoga dia tidak ikut lagi tahun depan. Gitu, kan? Bisa saja. Karena bisa saja kita anggap ini, orang ya tidak membuat kita, bisa saja. Itu bisa saja. Itu satu realita-realita yang ada dalam kehidupan. Kadang kita hanya ingin berpikir mendapatkan orang yang sama pikirannya dengan kita. Tapi tidak akan selalu seperti itu dalam perjalanan. Karena itu, bagaimana supaya Tuhan senang melihat kita terimalah semua orang dengan segala karakternya. Kan begitu kan? Ya. Makasih untuk ada yang bisa menyiapkan makanan dengan cepat. Terima kasih untuk yang bisa menyupiri kita dengan cepat. Tapi juga terima kasih untuk yang mengomeli kita supaya kita lebih cepat. Bisa juga kan begitu kan? Itu selalu akan ada di dalam hidup. Dan yang terakhir, mungkin nanti ada kita berdiskusi. Ya, bagi saya, kalau memperhatikan bagian itu, Yesus masuk ke bait Allah, lalu kemudian di sana dia mengajar. Ya. Yang ingin ditemukan oleh Tuhan dalam hati kita adalah pengertian kita akan Tuhan.
itu tidak bisa ditawar. Maka di dalam perjanjian lama, Tuhan selalu mengatakan, umatku tidak mengenal aku. Ya, umatku tidak mengenal aku. Tetapi di sisi lain Tuhan berkata, dia bahagia karena umat itu mengenal dia. Mengenal dia. Maka ketika kita membaca pada hari dan bahkan Yesus ditangkap itu di bait Allah, apa yang dia lakukan adalah sebenarnya dia sedang mengajar. Dia harus mengajar di sana, mengajar supaya orang. Karena apapun yang kita lakukan, kita menginjili, kita memberikan waktu, kita memberikan uang kita, karena kita meninggalkan keluarga kita meninggalkan kesenangan kita, bahkan mungkin pekerjaan dan pelayanan kita di satu tempat, kita kerjakan tempat ini, karena kita mengerti maksudnya. Maka ketika di dalam hati kita ada selalu kerinduan untuk belajar dan mengerti firman Tuhan, maka bahagialah kita. Kembali kepada Maliaki 3 tadi, apa yang menyucikan kita? Apa yang akan membawa segala kekurangan ataupun dosa yang tinggal dalam diri kita untuk dibersihkan, ditahirkan, adalah pengenalan kita akan firman. Firman itulah yang membasuh kita, firman itulah yang memurnikan kita. Maka dalam perjalanan Yesus dari Yeriko itu, kalau saya katakan, suatu kota yang terkutuk oleh firman Tuhan, terkutuk oleh karena pengalaman masa lalu. Tetapi di kota itu, Tuhan menemukan orang yang disebut sebagai anak Allah. Maka ini juga menjadi bagian bagi kita, kemanapun kita pergi, kita tahu bahwa jika Tuhan mengutus kita ke tempat, salah satu tempat, di sana Tuhan sedang menyiapkan orang-orang yang memang adalah keturunan Abraham. Dan juga di dalamnya, seperti katakan tadi, selalu saja akan ada orang atau keadaan-keadaan yang selalu di luar pikiran kita untuk Tuhan siapkan bagi kita. Dan yang ketiga adalah, mari kita melihat dalam perjalanan hidup kita ini, bukannya kita semakin tua, bahwa Tuhan tidak atau mengurangi tanggung jawab bagi kita. Sama kita berdedikasi, memberikan diri kita untuk pelayanan Tuhan, nanti Tuhan bilang, ditambahkan lagi 5 kota, 10 kota. Dan semoga semua Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara kemudian diberikan oleh Tuhan kepada kita, kan? Ketika kita bekerja, kita kerjakan, ya. Dan nanti tua kita melihat, inilah apa yang kita kerjakan. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati kita. Ya, kalau sedikit saya menyampaikan ini mungkin sedikit agak bersifat mengantar, ya maklumlah, karena hari-hari ini perjalanannya juga seperti itu di apa namanya, baik di gereja maupun di sinode dan di sekolah. Dan Tuhan memberkati kita, dan mungkin ada yang mungkin kita sharing yang dari dalamnya untuk kepada kita berbagi. Demikian saya kembalikan kepada Amang Saragi. Makasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta Hiras. Terima kasih ya Bang. Puji Tuhan, malam ini luar biasa kesempatan bagi kita. Memang agak kurang biasa selesai renungan orang diskusi. Tetapi malam ini saya pikir karena kita dilayani oleh seorang yang juga merangkap dosen, mari kita pakai kesempatan ini. Barangkali di antara saudara-saudara, Bapak Ibu, ada yang terberkati atau mungkin ada yang malah mau bertanya terhadap apa yang sudah diuraikan oleh Pak Hiras. Saya pikir saya berikan kesempatan kepada 2 orang yang pertama. Adakah?
Bagaimana Bang? Ditunjuk aja siapa. Bang Jepi lah. Sedikit Pak Hiras, Ya, sebelum Bang Jepi, Nats ini juga menjadi yang sangat berkesan buat beberapa kami di sini. Sampai ada lagunya, Bang Jepi ini mengarang sebuah lagu kira-kira seperti ini. Saya aja yang menyanyikan, nanti terlalu lama kalau diambil. Kalau beliau nggak pakai gitar nanti repot. Dulu ada seorang Sakeus. Dulu ada seorang nama Sakeus. Sakeus, orang berani, tinggi, Sakeus pendek sekali. Namun Sakeus lebih Tuhan kasih. Kali Yesus masuk kota Jericho, banyak berbondong-bondong, datang berbondong-bondong. tapi Sakeus tak dapat lihat ke pohon ara. Dia memanjat, Yesus Dan berkata, Sakeus turunlah. Saya pikir nanti satu waktu kita pelajari Luar lagu biasa. bisa Iya. lebih cepat. Puji Tuhan ya. Oh, itu untuk lagu kita pelayanan. Ya, ada di antara Bapak Ibu yang sangat terkesan dengan Sakeus ini. Ada satu pertanyaan dari saya, Pak Hiras. iya. Konon kabarnya pohon ara yang dipanjat oleh Sakeus itu masih ada. Bagaimana ceritanya itu? Iya, waktu saya ke sana memang dibilang ini pohon Sakeus katanya. Tapi ya saya melihat secara logika kalau pohon yang tua kan kelihatan di akarnya begitu kan. Kayaknya bukan itu lagi gitu kan. Iya. Tempatnya mungkin di situ tempatnya. Jadi gini, Israel itu bolak-balik perang loh itu. Iya. Bolak-balik perang, bahkan tembok Yeriko itu pun syukur itu masih ada. Tapi di bawah itu bolak-balik perang, dibangun, dihancurkan lagi, dibangun. Dan tidak semua peta yang kita lihat, kita jalani di sana itu, bahwa itu sebenarnya peta yang sesungguhnya. Ya. Ya, jadi, cuma kan dalam fokus ini, bagi saya, Sakeus itu selalu dianggap musuh bangsa. Ya, musuh bangsa. Tapi bagaimana Yesus memproklamirkan bahwa dia adalah anak Abraham, itu bagi saya sesuatu yang luar biasa. Ya. Di mata orang dia itu musuh bangsanya, tetapi di mata Yesus dia itu anak Abraham. Karena apa? Ya itulah, tidak ada banyak orang seperti Sakeus yang dia tahu bahwa hidupnya adalah untuk sesama. Makanya orang di situ diam, separuh dari hartaku saya berikan kepada orang miskin, dan kalau ada yang pernah saya tipu saya kembalikan 4 kali lipat. Tidak ada orang sampai sekarang, tidak ada orang seperti itu. Orang koruptor saja lebih senang dihukum badan supaya setelah itu masih bisa menikmati hasil korupsinya, begitu kan? Ya. Ya. Jadi Sakeus mengerti hidup itu adalah sebenarnya peduli terhadap orang miskin, dan itulah imannya, gitu kan? Dan itu juga bagi saya yang penting. Entah dia naik pohonnya, itu masih pohonnya tidak penting, gitu kan? Karena waktu kami ke sana ada juga teman naik ke pohon, naik dulu, foto dulu, karena gitu kan? Ya boleh foto, ya. Tapi ini bukan pohonnya Sakeus. Ya, ada teman yang naik ke pohon itu minta difoto. Tapi walaupun dia naik ke pohon itu, kalau mentalnya tidak seperti mentalnya Sakeus, ya percuma juga kan. Apalagi yang manjat itu panjang pula, orangnya tinggi ya. Iya, tinggi juga, bukan pemungut cukai lagi, kan susah kan. Ya, jadi tidak berkesan ya. Luar biasa. Oke. Baik, terima kasih Pak Ira. Iya. Kayaknya Bang Putih mau menyampaikan sesuatu. Silakan Bang. Sedikit aja. Pak Iras setuju nggak? Kalau kita sebagai anak Tuhan
melihat bagaimana anak-anak kita bisa kita bedakan mana yang bisa mengetahui hati kita. Nah, ini enggak semua anak kita itu sama. Tapi ada yang mereka yang mengetahui hati kita, yang mereka bisa meneliti apa yang kita butuhkan, kita maui. Nah, kadang-kadang mereka mau berbuat juga untuk kita sesuatu, tapi belum tentu cocok untuk kita. Nah, ini ilustrasi juga sebenarnya bagaimana kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mengetahui hati Tuhan menyenangkan Dia. Kalau anak kita juga bisa menyenangkan kita, berarti dia mengetahui hati kita. Nah, begitu juga lah kita, saya kira kalau mengetahui kehendak Tuhan, maka kita bisa menyenangkan hati Dia, hati Tuhan. Jadi ini juga mungkin gambaran Pak, bagaimana Pak Tambunan kita lebih belajar tentang hati Tuhan itu memang belajar dari firman-Nya. Itulah yang saya pikir memang yang wajib, karena disitulah semua hati Tuhan. Nah, semakin kita mengerti kehendak Dia dalam firman-Nya, semakin kita tahu menyenangkan Dia. Itu aja tambahan, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yapi. Jadi ada perasaan, saya katakan ya perasaan lah. Kalau saya bilang nanti pemikirkan seolah-olah sudah patok dia. Ada banyak orang membaca Alkitab lalu katakan, aduh saya merenungan pagi. Lalu dia menemukan sesuatu. Lalu bahasanya, aduh puji Tuhan saya hari ini renungan pagi. Saya bahagia. Tidak salah. Tapi saya sampaikan kepada, ini kebetulan di sinode saya yang katakanlah membekali, bagian membekali siapa yang akan diteguhkan di sinode kami. Sehingga mereka yang sudah tamat kuliah, lalu kemudian mau dipendetakan begitu, dan di ruang kuliah, saya sampaikan begini, ketika kita melihat Alkitab sebagai satu bacaan, lalu kita mau belajar, lalu yang kita baca itu menyenangkan hati kita dan menyukakan hati kita, maka sebenarnya kita sudah membuat diri kita menjadi Tuhan atas diri kita. Apa yang saya baca, apa yang saya dapat, itu menyenangkan hati saya, membuat hati saya bahagia. Gitu. Nah, akhirnya kita yang menjadi Tuhan. Karena kita melayani Alkitab itu melayani kita, Alkitab itu melayani kita. Tuhan Yesus, dia tidak pernah membuat Alkitab untuk menyenangkan dirinya. Tetapi semua yang tertulis tentang apa yang diminta oleh Tuhan, dia kerjakan untuk memenuhi maksud Tuhan. Memenuhi maksud Tuhan. Nah, apapun yang kita baca, apapun yang kita renungkan di dalam Alkitab, tujuannya adalah kita yang ingin memenuhi maksud Tuhan. Itu. Bukan memenuhi keinginan kita. Karena dengan firman itulah kita mengerti hati Tuhan, maka kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya. Karena tidak mungkin kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan benar jika kita tidak membacanya di dalam firman yang tertulis. Maka kita membaca di dalam Alkitab kan, mengapa Alkitab ini ada? Karena Tuhan suruh perintahkan kepada Musa, tulis. Musa tulis. Yang dulu itu tulis. Supaya apa? Orang-orang di belakang kemudian mengerti. Kira-kira begitu. Nah, jadi jangan lagi kita membaca Alkitab sekedar untuk renungan pagi, bukan. Tetapi kita membaca Alkitab untuk tujuan untuk mengenal hati Tuhan. Ya. Kita makin mengerti hati Tuhan, kita menemukan hati Tuhan, maka kita kemudian bekerja sesuai dengan maksud Tuhan. Ya, sesuai dengan maksud Tuhan. Nah, jadi sama halnya dengan kami punya anak dua, Pak Yapi, berapa cucu, Pak? Ada 3, Bang. 3 cucu. Dari 3 anak, 1 seorang anaknya. Gitu ada ya? 4, 1 yang 1 belum. Iya.
Nanti lalu kita tanya, bagaimana cucu mengenal hati opungnya? Kan begitu lagi kan? Kan semua. Ya, kami punya anak 2. Bagaimana supaya mereka mengerti hati kami? Yang pertama adalah kami selalu berbicara dengan mereka. Ya. Dan bagaimana mereka kemudian mengerti hati kami, supaya mereka mengerti kami? Ya, ini jujur, di samping saya ada istri saya di sini. Ya. Sejak SMP itu anak saya yang paling tua, kalau kita mau memberikan katakanlah tanggung jawab kita kepada orang tua kita, saya suruh dia yang transfer, kasih ATM, Sam, kirim ke opung ya, ini ATM-nya, ini PIN-nya, saya kasih, dia ngerjakan, dan sampai sekarang, ya, karena bagi saya suatu saat dia akan mengajar anaknya begitu, nanti kan, nggak tahu nanti anaknya dikasih siapa. Jangan lupa sama opung pendeta sudah tua, kan begitu kan? Kan begitu, ya. Cuma karena sayang juga sampai sekarang kan ada banyak suami istri pinnya HP-nya masing-masing saja disembunyikan, kan begitu kan? Belum PIN ATM-nya, PIN HP-nya saja disembunyikan, begitu kan? Kalau saya HP saya nggak pernah ada PIN-nya gitu kan? Ya kalau istri saya mau buka silahkan dibuka, apa saja dibuka di situ kan? Ya. Nah, hidup kita ini kan sebenarnya catatan yang dilihat oleh anak kita. Karena itu marilah catatan tentang diri kita itu bukan catatan kamuflase supaya anak kita mengenal kita, kan begitu. Kalau catatan itu adalah kamuflase, anak kita juga bingung. Ini bapak ini kalau di luar baik sekali sama orang, baik sekali sama anak orang, tetapi di rumah tidak baik sama saya. Kan itu jadi kamuflase begitu. Jadi ya kira-kira begitulah analoginya Pak Yapi. Yang itu. Iya, Pak. Dan terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Iras. Mudah-mudahan Ya, menjawab. Kayaknya Pak Joner mau nyebut sesuatu? Halo? Baik, Tadi ada mungkin yang saya tangkap tadi dari Pendeta Hiras Tambunan, menyenangkan hati Tuhan, berarti kita memahami hati Tuhan, memahami isi hati Tuhan. Bagaimana bisa kita memahami isi hati Tuhan? Tentu kita harus bergaul karib dengan orang yang mau kita senangkan. Caranya juga bagaimana? Tentu bergaul akrab dengan firman Tuhan, bersekutu, berdoa, ya, dan menghasilkan ketaatan. Ya, yang saya tangkap seperti itu, Pak Pendeta. Iya, jadi, betul, Pak. Bagaimana aku bisa menyenangkan hati Pak Hiras? Saya sendirinya belum kenal, belum ketemu, dan belum pernah bergaul. Apa maunya, apa hobinya, apa makanan kesukaannya, apa minuman kesukaannya. Loh, Bapak ini suka minuman air putih, tapi kita kasih tua, kan walaupun baik hati kita memberi, tentu tidak menyenangkan hati Pak Hiras. Jadi menyenangkan hati Tuhan tentu yang pertama sebenarnya kita harus hidup dalam Dia, kita harus lahir baru kita bergaul akrab dengan Yesus, dengan Tuhan, dengan cara yang bagaimana. Tentu kan nggak mungkin lagi kita bergaul akrab seperti kita berjumpa muka dengan Pak Hiras, tetapi melalui firman-Nya, melalui persekutuan pribadi kita, melalui ibadah kita seperti ini, sehingga kita semakin mengenal apa yang Dia suka, apa yang Dia tidak suka. Apa yang Dia suka, ya kita lakukan dalam hidup kita dan menghasilkan ketaatan. Songoni masih mau Pak Pendeta, mau lihat ya? Oh, nanti kurang. Dan saya sedikit aja sampaikan tadi. Apakah kehidupan kita itu bisa dikatakan menyenangkan hati Tuhan? Ya kembali dilihat kepada buah yang dihasilkan. Maka itu yang 1 mina menghasilkan 10, yang 5, yang 1 menghasilkan 5. Apapun yang kita bicarakan, hidup kita menyenangkan Tuhan atau tidak, dilihat aja lah buahnya. Kira-kira begitulah sederhananya. Ya, makasih Pak Sitorus. Ya, terima kasih Pak Joner. Tadi sudah 2 orang. Barangkali saya kasih kesempatan satu lagi bisa memberikan
komen atau mungkin pertanyaan? Belum ada yang kaum ibu. Bagaimana kaitannya dengan kaum ibu? Karena ibu ini sering sekali kita harapkan untuk menyenangkan suami. Sepertinya kaum bapak agak jarang disebut supaya menyenangkan istri begitu ya. Sepertinya kita mengharapkan istri yang lebih sering dikomentari supaya menyenangkan suami. Adakah di antara kaum ibu? Halo, kaum ibu? Mungkin ibu kita dari Samarinda? Bu Guru? Berguna. Ya, puji Tuhan, Moliate. Buat saya, kalau analogi antara saya dengan anak-anak, itu ada keterbukaan, ada komunikasi yang baik, ada pengenalan mereka anak-anak dengan kami, dan kami juga memahami hati anak-anak. Ya, ini kami lakukan setiap kali. Dan buat saya, buat kami, mengenal hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan, katakanlah, Tuhan tahu hati kita, tetapi kita tidak terbuka dengan Tuhan. Kita itu juga tidak dikatakan menyenangkan hati Tuhan, tapi tidak ada keterbukaan. Juga saya pikir ada sekat-sekat. Tetapi oleh karena itu, dalam hubungan kita menyenangkan hati Tuhan, kiranya segala sesuatu kita sampaikan dengan Tuhan. Pergumulan, ucapan syukur, dalam segala sesuatu. Seperti kata Amang Pendeta tadi, kita bisa lihat dari buahnya bagaimana. Jadi, minta maaf dalam pelayanan kami, sedikit saja. Dalam pelayanan kami, pelayanan saya di sekolah-sekolah, sepertinya membuang kerikil ke lautan, perasaan saya waktu itu. Akan tetapi, belakangan ternyata beberapa para siswa yang saya bina di persekutuan banyak menjadi pendeta. Dan itu buat saya sangat menyenangkan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Ternyata yang saya pikirkan membuang kerikil ke lautan tidak nyata, tidak ada riaknya, tidak ada gelombangnya, hanya senyap saja. Tuhan bekerja mencari orang-orang yang dikasihinya. Karena mereka sering datang ke rumah berkumpul, dan lewat pelayanan itu mereka juga membina orang lain dalam pekerjaan mereka sebagai hamba Tuhan. Jadi mari, buat saya sampai masa tua begini, tetap mau belajar menyenangkan hati Tuhan, bagaimana cara Tuhan, karena Tuhan akan berbicara dengan kita bagaimana cara kita menyenangkan hati Dia. Mungkin singkat seperti itu. Saya sering merasakan Tuhan mengajari saya hal-hal yang kecil untuk menyenangkan hati Dia dan hati orang lain. Terima kasih. Terima kasih, Bu Guru. Ada satu lagu yang sangat populer dulu dan sampai sekarang di gereja-gereja, kalau saya bilang, terutama yang berlatar belakang Tionghoa. Lagu itu kalau tidak salah yang dikarang oleh Caleb Tong. Menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan
ku mau setia selalu. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Hiras. Saya pikir memang apa yang kita dapatkan malam hari ini, banyak hal yang sudah dibahas tadi, kiranya akan semakin memotivasi kita bagaimana melalui kehidupan kita pribadi, melalui keluarga kita, menyenangkan hati Tuhan.